Mereka para kaum salihin, para aslafus salihun, wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala kajian kita dalam kitab Mukashafatul Ghulub dari Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang meninggal di tahun 505 Hijriah. Itu di halaman 18 alinea keempat. Qala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Qala Abu Bakr As-Siddiq, berkata Sayyidina Imam Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu beliau mendapatkan gelar setelah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj. Kemudian mereka orang-orang kafir Mekah bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, percaya engkau kalau Muhammad naik ke atas langit ketujuh?" Kata Sayyidina Abu Bakar, andaikan ada yang lebih tinggi dari itu, aku percaya. Gitu. Mereka akhirnya orang-orang kafir Mekah gondok, kecewa, bahagia Rasulullah. Makanya Rasulullah menyebut Abu Bakrin As-Siddiq, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, jujur dan berani mengatakan jujur walau kana murra. Dalam sabda Rasulullah, "Qulil haqqa walau kana murra." Katakan yang benar walaupun itu adalah pahit. Nah, ini sudah dialami oleh Sayyidina Imam Abu Bakar As-Siddiq. Ma syabi'tu mandu aslamtu, aku tidak pernah merasakan kenyang tatkala aku baru mulai masuk Islam. Dari mulai masuk Islam itu Sayyidina Abu Bakar enggak pernah merasa kenyang. Masuk Islamnya kapan? Beliau di antara orang yang pertama kali masuk Islam setelah baginda Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hira, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq." Itu di antara yang percaya setelah Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, istri Rasulullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian anak-anak Rasulullah, dan dari golongan orang luar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan bahkan Sayyidina Abu Bakar temannya Rasulullah sebelum Rasulullah menjabat sebagai Nabi dan Rasul. Sudah berteman akrab. La ajidu halawata ibadati rabbi, karena aku sudah menjumpai manisnya beribadah kepada Tuhanku. Orang kalau udah merasakan manis ibadah, lupa dengan yang lain. Ini, orang kalau udah merasakan manis ibadah, lupa. Kadang dia lagi dalam keadaan lapar pun dia lupa. Itulah mereka para aulia, mereka para ulama yang mengikuti jejak langkah Sayyidina Imam Abu Bakar As-Siddiq. Mudah-mudahan kita bisa mengikut. Jadi tidak ada alasan seseorang lapar berbuat maksiat. Tidak ada alasan orang miskin berbuat maksiat. Tidak ada orang yang lagi dalam keadaan jatuh kemudian berbuat maksiat. Berarti dia enggak merasakan manisnya beribadah kepada Allah. Orang kalau sudah merasakan manis ibadah kepada Allah, mau dia lapar, mau dia miskin, mau dia dalam keadaan terjatuhnya berbagai macam ekonomi, politik, sosial, budayanya, dia tetap kepada Allah. Jadi semuanya tergantung kepada halnya dia kepada Allah.
Amarah itu mendu aslam tu, dan aku tidak pernah kenyang semenjak aku masuk Islam. Artinya semenjak aku muslim, kata Sayyidina Abu Bakar, ishtiyaqan ila liqa'i rabbi, karena aku rindu berjumpa dengan Tuhanku. Rindu sekali. Apakah ada orang yang rindu makannya banyak? Ada orang rindu kepada Allah, kemudian makannya banyak, kan enggak? Gitu. Makan, tapi tidak banyak. Beda orang yang makan dengan orang yang makan banyak. Orang makan memenuhi kebutuhan, tapi enggak banyak makan. Apalagi makan banyak. Sebentar lagi makan banyak, sebentar lagi makan banyak, sebentar lagi makan banyak. Itu tidak. Gitu. Lianna fi kathratil akli, karena dengan banyaknya makan, gillatul ibadat, itu sedikitnya ibadah. Orang kalau udah kebanyakan makan, ibadahnya dikit. Coba aja kita lihat. Orang kalau udah habis makan, hawanya apa? Ngantuk. Habis ngantuk, tidur. Ibadahnya berkurang. Aturan dia beribadah banyak, dia tidur 2 jam, 3 jam, 4 jam. Padahal makannya setengah jam, atau mungkin dia makan 20 menit atau 15 menit, tapi makan tidurnya panjang. Gitu. Coba gitu. Emang enak betul, habis makan tidur, habis makan tidur, habis makan tidur. Cuma orang yang model seperti itu nanti di hari kiamat minal khasirin, di antara orang-orang yang merugi. Kebanyakan tidur, kebanyakan makan. Kita tidak dilarang untuk makan, kita juga tidak dilarang untuk tidur. Tapi dengan banyaknya makan dan banyaknya tidur, hati kita kotor. Itu. Dengan banyaknya makan, dengan banyaknya tidur, hati kita kotor. Itu yang jadi titik permasalahan. Li'annahu idza aktsarul insanul akla, karena dhamir sya'an, karena jika manusia memperbanyak makan, makan lagi makan, bahkan sebagian manusia tujuannya makan dan minum. Makan di mana hari ini? Kita lihat. Minum di mana hari ini? Di restoran mana? Di tempat mana? Itu tujuannya makan. Sebagaimana mereka orang-orang kafir. Orang kafir tujuannya makan. Makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, makan, minum, tidur. Enggak ada kepedulian mereka mau berjumpa dengan Tuhannya. Bagaimana mau berjumpa dengan Tuhan? Karena mereka tidak meyakininya. Nah, kita yakin kita bakal berjumpa dengan Allah. Hati kita bersihkan sedikit demi sedikit. Mulai ada makan kita kurangin dikit. Tidur juga, jatah tidur yang semestinya tidur kurangin. Terus kalau misalnya kita nggak tidur gimana? Tidur, tetap saya bilang tidur, nggak mengatakan tidak tidur. Tidak, jangan kebanyakan tidur. Ada orang Masya Allah dari jam 8 malam sampai subuh tidur, Masya Allah. Itu pun kurang. Habis subuh dia tidur lagi, Masya Allah. Dari jam 8 tidur. Kalau dibilang pengajian malam ni, aduh saya nggak kuat, saya harus tidur, Masya Allah. Tapi tidurnya kan udah banyak betul. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Udah 9 jam. Ba'da subuh dia tidur lagi. 6, 7, 8. 12 jam. Habis itu dia berangkat kerja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidur hajat. Jadi tidur ini buat kita hajat saja, hajat kebutuhan. Kalau misalnya dijadikan kebutuhan kan berarti ada batasannya. Butuh. Kita butuh gitu. Seperti kita butuh dengan HP. Kan enggak setiap waktu kita main HP. Kenapa? Ada waktu butuhnya kita dengan HP. Ada waktu butuhnya juga, ada waktu tidak butuhnya juga dengan HP. Begitu juga tidur, kebutuhan. Tapi jangan semuanya tidur. Jangan semua waktu tidur. Makan, kebutuhan betul. Minum juga kebutuhan. Cuma jangan setiap waktu makan, minum. Kita lihat berapa banyak orang mempunyai penyakit lantaran makan. Tuh lihat,
penyakit ini, penyakit itu, penyakit ini, penyakit itu, lantaran makan atau kebanyakan makan, atau kebanyakan yang manis, atau kebanyakan yang pedas, kebanyakan yang pahit, kebanyakan yang asam. Itu metode kedokterannya Rasulullah. Rasulullah tidak pernah minum yang terlalu manis, tidak pernah makan atau minum yang terlalu manis, begitu juga terlalu pahit, begitu juga terlalu asam, begitu juga terlalu pedas, begitu juga terlalu asin. Jadi yang beliau makan dan minum biasa-biasa saja. Makanya orang kalau misalnya kebanyakan makan asin, penyakit. Kebanyakan makan manis, penyakit. Kebanyakan makan pedas, penyakit. Entar-entar ke kamar mandi mulu. Tuh, lihat, ada gak sebabnya? Makanya metode baginda Rasulullah mengajarkan umat ini metode yang paling istimewa. Tidak ada metode yang paling istimewa kecuali metodenya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badan juga enteng jemaah. Kita ikut metodenya Rasulullah nih. Enggak terlalu banyak makan, tidak terlalu banyak minum, tidur. Badan juga ringan. Penyakit juga perlahan sembuh. Andaikan ada, tidak terlalu berat-berat juga. Gitu, kalau bisa menjaga tuh. Ada orang malah sampai diet. Ya kan, perempuan-perempuan, kalau perempuan kan ditanya, "Bu Haji, berapa kilo beratnya?" Waduh, dia malu. Besok hari dia langsung diet, sebulan gak makan. Sakit akhirnya. Udah sakit masuk angin lagi. Enggak juga begitu. Kan gak disuruh gak makan. Makan, tapi ada waktunya. Bukan setiap waktu, berwaktu. Malu tuh perempuan diet lagi, diet. Coba dia puasa, dapat pahala. Ya kan? Niat puasa dapat pahala. Atau niat mengurangi makan, dapat pahala. Kalau dia diet nggak dapat pahala. Saya nih diet lagi, nggak dapat pahala. Gitu. Cukup dia mendapatkan rampingnya tubuh saja, tapi nggak dapat pahala dari Allah. Kenapa? Karena tujuannya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Li'annahu idza aktsara al-insanu al-akla, karena jika manusia memperbanyak makan, sagula badanuhu, badannya berat. Badan saya kayaknya berat banget ya. Iya, ente makan mulu. Iya jelas, makan mulu. Mau jalan berat, mau duduk berat, dari duduk mau ke atas berat, semuanya serba berat. Sagula badanuhu. Kalau kira-kira badannya udah berat, aduh, malas datang. Malas ngapa-ngapain. Malas untuk berkarya. Di antaranya ibadah, malas dia untuk melakukan ibadah. Wa ghalabathu 'aina, dia sudah terkalahkan dengan bola matanya, ngantuk. Wa fatarat a'dha'uhu, akhirnya anggota tubuhnya banyak senggangnya. Mulutnya tidak rajin zikir. Kenapa? Kekenyangan sudah, kebanyakan makan. Lisan tidak mampu untuk berzikir. Mata udah mulai ngantuk. Pikiran sudah mulai fly, udah mulai terbang. Kenapa? Sudah tidak kuat lagi. Itu semuanya udah serba letih, lelah, lesu. Yang enak tidur ketika itu. Fala yaji'u minhu syai'un wa in ijtahada, tidak datang sesuatu walaupun dia bersungguh-sungguh. Walaupun dia bersungguh-sungguh belajar ilmu nih, belajar, tapi kebanyakan makan, nggak masuk. Ilmu tidak masuk kepada orang yang kebanyakan makan. Ilmu, lihat, ilmu tidak masuk kepada orang yang kebanyakan makan. Walaupun dia sering baca kitab, walaupun dia sering baca buku. Orang yang ahli zikir makan, tetapi memang pada waktunya. Memang orang yang ahli zikir makan melulu. Tapi ketika dia zikir kan dia tidak makan. Ketika dia letihnya zikir, bisa jadi dia makan satu bakul, bisa jadi. Orang yang ahli zikir tuh, sebagaimana yang sering saya katakan, kalau emang sudah waktunya makan bisa satu bakul. Karena dalam perutnya itu kosong dengan kekuatan zikir. Nah kalau begitu boleh. Ibaratnya tuh dia mobil bagaikan mobil tronton. Mobil tronton mesinnya lebih banyak gak daripada bajai?
Ya, kita mesin bajai makannya bensinnya bensin tronton. Kira-kira gimana? Gitu. Ini kita bagaikan bajai ini. Bagaikan bemo kita. Kemudian mau ngikutin apa namanya? Bensinnya bensin ala tronton, kan nggak nyambung. Gitu. Tronton berpuluh-puluh kilo atau beratus kilo, misal saya juga tidak paham, itu tidak cukup. Tapi kalau bajai atau motor nggak banyak banget. Jadi makan menurut kebutuhan tadi dikatakan. Tadi kalau dikatakan orang ahli zikir banyak makan, benar, boleh dan benar. Kalau ada orang ahli zikir makan, masya Allah, sekali makan tadi saya katakan 1 bakul. Ada orang kalau ahli zikir mulu 1 nampan habis. 1 nampan, berikut kambingnya lagi. Allahu Akbar. Bolehkah? Boleh, karena memang kebutuhannya di situ. Gitu. Kita udah makan nasi, udah makan roti, udah makan sayuran, apa semuanya. Sebagian orang Arab walaupun udah makan nasi, sayuran, kambing, ini lagi kuat tuh, masya Allah. Makanya badannya mekar-mekar, gede-gede tuh, masya Allah. Untuk kita kenapa relatif agak sedikit kecil? Karena pola makannya kita juga tidak begitu bersemangat, tidak banyak. Gitu. Illan nauma, tidur fayakunu kal jifatil mulga. Tidur itu kalau bisa seperti pelupuk mata yang sedang bertemu aja. Tidurnya mereka para aulia Allah, tidurnya mereka para ulama bagaikan kedua pelupuk mata yang lagi sedang berjumpa. Ini lihat pelupuk mata berjumpa. Namanya berjumpa kan bakal keluar lagi. Orang ketika itu berjumpa, saya berjumpa dengan teman, keluarga kita dari teman, keluar. Nggak lama namanya berjumpa. Begitu juga tidur kalau bisa seperti perjumpaan 2 pelupuk mata. Kan nikmatnya tidur pules, bukan banyak. Berapa banyak orang tidurnya banyak, bangun tidur sakit, badannya sakit, masya Allah, sakit luar biasa, perutnya lapar, berbagai macam kerjaan dia tinggalin semuanya. Kenapa? Karena kebanyakan tidur. Gitu. Jadi tidur asik itu kalau udah pules, udah pules, kuat lagi insya Allah. Itulah bagusnya tidurnya seorang muslim. Kalau kita mau membengkel hati kita, jadikan tidur kita bagaikan tidurnya berjumpa kedua pelupuk mata. Kan berjumpanya kedua pelupuk mata setengah jam atau 1 jam. Sebagian mereka tidur, para ulama, para aulia, tidurnya di mana? Di antara majelis dan majelis. Di antara majelis dan majelis tidur, atau di antara setelah majelis, setelah pengajian tidur sebentar, bangun lagi. Sebagian mereka kalau zaman-zaman dahulu di ontaknya atau di kudanya kalau mereka berdua misal. Zaman-zaman sekarang di mobil, dari satu majelis ke majelis berikutnya, dari satu tempat ke tempat berikutnya, di dalam mobilnya itu tidur. Sampai di tempat bangun lagi. Satu sampai di tempat bangun lagi. Dan di rumah apakah mereka tidur? Ada waktunya juga tidur. Banyak mereka zikiran, banyak mereka baca kitab, dakwah lagi, dakwah lagi, masya Allah. Tuh lihat. Makanya hati mereka suci. Hati mereka suci. Orang yang sudah terbina hatinya, orang yang sudah tersucikan hatinya, suci. Orang yang sudah mensucikan hatinya, hatinya suci. Kalau hatinya suci, dikatakan ulama, gampang mendapatkan nasihat. Nasihat apa aja gampang kalau orang yang hatinya suci. Bahkan ada sebagian mereka kaum sholihin mendapatkan nasihat persis apa yang diungkapkan oleh sang ulama. Ulama berkata ada 1000 kata, 1000 nasihat masuk di dalam hati sanubari. Ada bahkan lebih daripada di antara mereka dapat nasihat 1000 kata, yang masuk 2000 kata. Ini lebih istimewa lagi.
Jadi makanya ada orang ngaji, hasilnya murid-muridnya berbeda-beda. Ada yang pemahamannya 10%, ada yang pemahamannya 20%, ada yang pemahamannya 30%, ada yang 60%, ada yang 70%, ada yang 100%, ada. Gitu. Semuanya tergantung kepada kekhusyuan. Nah, khusyuk tergantung juga makan, minum, dan tidurnya dia. Jadi makan, minum, dan tidur itu sangat mempengaruhi nilai ibadahnya, khusyuknya dia. Orang susah khusyuk kalau kebanyakan makan, kebanyakan tidur, kebanyakan minum. Mau dia nangis susah. Dia nangis, ya Allah, ya Allah, ya tidur mulu, susah, coba aja. Tidur mulu. Dia mau munajat kepada Allah, ya Allah, ya Allah, nggak bisa netesin air mata. Makannya banyak, makan lagi makan. Dia mau bermunajat kepada Allah, susah. Bisa, tapi susah. Bisa, tapi tidak khusyuk. Bisa, tapi tidak maksimal. Gitu. Kira-kira jamaah bisa gak tidur kalau cuma sekedar berjumpa kedua pelupuk mata doang? Bisa gak? Bertahap memang. Kalau tahu-tahu seperti itu, Masya Allah, sakit kita. Besoknya masuk rumah sakit, enggak bertahap. Biasanya kita tidur sehari 10 jam, kurangin dah 9 jam. Enggak bisa langsung 9 jam, 9 jam setengah, kurangnya setengah jam. Itu pun enggak langsung, berkurang setengah jam. Itu dalam tahapan 1 tahun misalnya. Habis 1 tahun berikutnya berkurang 1 jam. Yang tadinya 10 jam dia tidur sehari 9 jam. Tahun berikutnya, tahun ketiga berkurang lagi 9 jam. Tahun keempat berkurang menjadi 8 jam. Nah, udah 8 jam pertahankan. Nanti di tahun ke-6 atau di tahun ke-7 baru mulai berkurang lagi. Karena memang tidak bakal bisa seseorang tahu-tahu langsung tidurnya jarang. Tidak. Itu harus bertahap gitu. Saya punya guru Al-Habib Umar, beliau berkata, orang yang model seperti itu tidak bisa digapai dengan mudahnya. Bertahap, beliau mengatakan. Itu saya punya guru Al-Habib Umar, tidurnya itu tidak ada niat. Artinya tidak ada niat, tidak ada sebagaimana kita mau tidur. Beliau dikatakan di rumahnya tidak ada tempat tidur, tidak ada kasur. Kasur milik istrinya. Artinya gimana? Kalau lagi tidak berhajat dengan istrinya, beliau duduk dari selesai ngajar dakwah jam 12 malam sambil zikir atau baca kitab. Di situ terus tidurnya beliau terkadang. Banyak kan baca kitab lagi, baca kitab lagi, zikir lagi, zikir lagi, zikir. 2:30 sudah persiapan lagi, Masya Allah, untuk memimpin zikir lagi. Salat subuh berjamaah, ngaji lagi. Kemudian kita lihat habis ngaji kira-kira jam 6, setengah 7, tidur kan? Dakwah lagi, dakwah. Andaikan terlalu letih, tidur. Dan itu tidurnya tadi saya katakan tidak berniat. Artinya tidak berniat, tidak menjadikan sebagaimana tidurnya kita siapin spring bednya, kita siapin ininya, Masya Allah. Tapi lagi-lagi beliau mengatakan beliau tidak menggapai itu semuanya kecuali harus lewat jerih payah, capek gitu. Tapi kita ikutin mereka. Yang kita ikuti tradisi kaum salihin gitu. Tradisi mereka para aulia, tradisinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadza fi Minhajul Abidin, demikian dalam kitab Minhajul Abidin. An Luqman Al-Hakim, dari Sayyidina Luqman Al-Hakim. Annahu qala li ibnihi, bahwasanya beliau pernah berkata kepada anaknya. Ini banyak dalam Al-Qur'anul Karim betapa sejarah Sayyidina Luqman kepada anaknya. Wa qala Luqman ibnihi ya bunayya, itu terus ya bunayya, ya bunayya, ya bunayya, itu nasihat Sayyidina Luqman kepada anaknya. La tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Itu nasihat
Sayyidina Luqman kepada anaknya. Diabadikan lewat Al-Quran. Allah mengabadikan ucapan tersebut. Dan berapa banyak sejarah Sayyidina Luqman lewat hadis Rasulullah. Ini diantaranya. An Luqman al-Hakim, dari Sayyidina Luqman al-Hakim anhu qala, bahwasanya beliau berkata libni kepada anaknya, la tuksirin nauma wal akla. Wahai anakku, jangan engkau memperbanyak tidur dan makan. Ini nasihat. Nasihat beliau kepada anaknya. Hakikatnya juga beliau memberikan nasihat kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Beliau memberikan nasihat kepada anaknya di waktu itu. Dan berlaku kepada kita sekali. Kalau kita mau mengaku bahwa beliau ada orang tua kita, kita mengaku bahwa beliau pimpinan kita, ayo kita ikutin nasihat beliau. La tuksirin nauma wal akla, jangan engkau perbanyak tidur dan makan. Fa inna man aktsara minhuma, maka sesungguhnya orang yang memperbanyak keduanya, tidur dan makan, tidur, makan. Ada bahkan sebagian orang enggak cukup tidur, di majelis zikir tidur. Di majelis zikir tidur. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidur. Allahumma shalli wa sallim. Baru dustur tidur. Padahal di majelis ilmu, padahal itu di majelis zikir. Kan aneh, majelis ilmu, majelis zikir itu bagaikan majelis atau medan pertempuran. Adakah orang kalau lagi di medan pertempuran ngantuk? Ayo melawan musuhnya Allah, Allahu Akbar, ngantuk? Ada gak? Ada gak jamaah? Lucu aja kalau ada orang perang tidur. Kita lihat sering film sejarah Republik Indonesia. Cuma zaman-zaman sekarang nggak ada film-film sejarah mono, nggak ada perang. Film yang benar-benar mengabadikan tentang kebenaran umat Islam Indonesia. Yang sekarang kebanyakan film-film percintaan, banyak bahkan film-film maksiat gitu. Itu masih zaman-zaman dulu masih banyak film-film yang memang rada beneran dikit gitu. Ini kalau misalnya ada orang perang, Allahu Akbar dengan bau runcing atau senjata, tidur kan nggak mungkin gitu. Kita di dalam pesawat, tahu-tahu pesawat mengalami kerusakan, asik tidur gak kita? Ladies and gentlemen, di pesawat sekarang mengalami kerusakan dan parah. Bingung kita. Astagfirullah, ya Allah, zikir. Yang tadinya dia ngantuk nggak jadi ngantuk. Ya Allah, gimana nih? Di bawah lautan sama kita lagi zikir, kita lagi ngaji. Diibaratkan perang. Makanya orang yang kalau udah selesai ngaji, wallahu a'lam, dia mendapatkan pahala besar, berarti dia menang perang. Menang berarti itu perangnya. Perang melawan hawa nafsu. Kan lebih susah melawan hawa nafsu daripada musuhnya Allah. Musuhnya Allah kelihatan jemaah. Ada orang-orang kafir ini dan itu kelihatan musuhnya Allah. Tapi yang lebih susah ini yang ada di dalam nafsu kita. Kita mengontrol diri kita sangat-sangat susah. Fa inna man aktsara minhuma, maka sesungguhnya orang yang memperbanyak keduanya, memperbanyak tidur dan makan, jaa yaumal qiyamati muflisan, kelak dia bakal datang di hari kiamat dalam keadaan merugi. Nanti di hari kiamat merugi dia. Artinya merugi, dia pernah melakukan amalan ini enggak ada pahalanya, amalan itu enggak ada pahalanya. Dia ngaji, dia zikir, dia sholat, dia sedekah, dia sering hadir di majlis salim dan sebagainya, enggak ada pahalanya. Itu rugi. Yang namanya rugi bukan artinya dia enggak berjualan. Dia berjualan tapi rugi. Yang namanya rugi dia bukan berarti tidak berusaha. Dia berusaha cuma rugi. Sama. Orang nanti rugi di hari kiamat bukan karena dia enggak pernah sholat, enggak pernah zakat, enggak pernah haji. Sholatnya luar biasa, zakatnya di mana-mana,
Haji, Masya Allah, setiap tahun sekali. Umrah, setiap bulan sekali. Sedekahnya panjang lebar, ngajinya hebat. Enggak ada pahala. Muflis. Merugi dia di hari kiamat. Bisa enggak? Bisa. Ini orang yang rajin sholat, zikir, ngaji, puasa, haji, umrah, dan sebagainya bisa jadi merugi. Bagaimana orang yang tidak sholat? Itu bukan rugi lagi, terlaknat. Ya. Orang yang masih kerja aja terkadang gajiannya kurang. Betul gak? Tanggung jawabnya banyak. Setiap dia dapat gajian bukan malah bergembira, dia malah sedih. Sebagian orang dapat gajian, alhamdulillah, ya Allah, dia malah nangis. Kenapa? Gak cukup. Itu orang yang kerja. Bagaimana orang yang tidak kerja ngarepin gajian? Gimana? Nggak kerja kok ngarep gajian, nggak sholat kok ngarep maghfirah Allah, nggak ngaji kok mendapatkan ampunan Allah. Mau bagaimana datangnya orang nggak ngaji mengharapkan ampunan Allah? Orang nggak zikir, nggak sholat, gitu, mau mengharapkan ampunan Allah. Muflisan minal a'mali salihati, rugi dari amal saleh. Kada fi minyatil mufti, rugi. Ini kan yang kasihan jamaah sekalian. Capek. Ada nanti orang dengan sholatnya, datang dengan sholatnya kelak nanti di hari kiamat, tapi sholatnya tidak bisa memberikan syafaat. Dengan pembacaan Al-Qur'annya, tapi pembacaannya Al-Qur'an tidak memberikan syafaat. Di dalamnya sombong, takabur, di dalamnya tasannud, mau bertingkah, pokoknya dia gaya-gayain. La li ajlillah, bukan karena Allah, lakin li ajlin nas, namun karena manusia. Allah Maha tahu jemaah, mana yang ngajinya ikhlas, mana yang zikirnya benar, mana yang salat dan seluruh ibadahnya karena Allah. Allah Maha tahu. Jadi kalau kita tahu bahwa Allah Maha tahu, ini kita tahu bahwa Allah Maha tahu, menuju kepada yang Maha tahu dong. Orang kalau udah kenal Allah, dia tahu segala-galanya. Ini lihat, man arafa Allah, barang siapa yang mengenal Allah, arafa kulla syai', dia mengetahui segala sesuatunya. Mereka para aulia Allah dengan tawadhu'nya mereka tahu. Bahkan yang ada di belakang sana, yang ada di depan, yang ada di atas, yang ada di bawah, mereka tahu. Allah memberikan pengetahuan kepada mereka. Kenapa? Mereka kenal Allah. Lihat, mereka kenal Allah. Man arafa Allah, arafa kulla syai'. Barang siapa kenal Allah, berarti kenal segala sesuatu. Masalah politik di sisi wali, tahu. Sangat-sangat tahu. Masalah ekonomi, masalah kejadian yang ada di luar negeri sana. Ada salah seorang alim besar, Imam Ahmad Muhammad bin Umar Al-Shatiri. Beliau nggak pernah ke Amerika, beliau nggak pernah ke dunia lain. Andaikan beliau keluar ke Mekah, Madinah untuk haji dan umrah, udah balik lagi. Tapi kalau ditanya tentang dunia lain, beliau tahu. Di antaranya dengan bacaan yang beliau miliki, dan memang dengan ilmu dan dengan kasyaf. Sebagian mereka tahu tentang dunia lain bukan karena keilmuan, tapi karena diberikan oleh Allah keilmuan tersebut. Lihat, man arafallah arafa kulla syai'. Barang siapa kenal Allah, dia bakal kenal segala sesuatu. Yang ada di hati kita, dalam hati kita itu tahu. Yang ada di dalam hati kita semuanya tahu. Cuma mereka tidak berkomentar. Mereka menuju kepada Allah, ya Allah perbaiki hati. Secara umum bahkan, ya Allah perbaiki hati kami. Padahal beliau tahu yang rusak ini dan ini dan ini, tapi tetap ya Allah perbaiki hati kami. Tidak mengatakan ya Allah perbaiki hati ini nih. Tidak, perbaiki hati kami. Tuh lihat, mereka tahu. Kalau dalamnya hati mereka tahu, bagaimana dalamnya lautan? Jemaah, bagaimana dalamnya lautan? Karena ada orang mengatakan, orang bisa jadi mengetahui dalamnya lautan, tapi dalamnya hati tidak tahu. Tapi waliullah tahu tentang dalamnya hati seseorang, bagaimana dalamnya lautan. Rendah seperti itu. Ya jemaah, itulah orang yang suci dan tersucikan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ini Al-Imam Al-Ghazali saking sucinya kajian-kajiannya, Masya Allah, luar biasa, mempesona hati. Hampir dikatakan seluruh keilmuan Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu melukil dari kitab-kitab Al-Imam Al-Ghazali. Saking cintanya Imam Al-Haddad, padahal zaman dari Al-Imam Al-Haddad ke Al-Imam Al-Ghazali jauh. Dari Imam Ghazali ke kita 1000 tahun yang lalu. Dari Imam Al-Haddad ke kita 350 tahun yang lalu. Jadi antara Imam Ghazali ke Imam Al-Haddad itu 750 tahunan. Jauh jamaah, jauh jaraknya. Sementara kita dengan Wali Songo saja 600 tahunan yang lalu. Ini lebih jauh lagi, itu 750 tahun itu. Tapi beliau mempelajari kitab Imam Al-Ghazali, mendapatkan rangkaian sanad dari guru-gurunya, dipelajari, tekuni, khusyuk. Sampai beliau sendiri berkata, sungguh banyak ilmu yang aku terima dari Al-Imam Al-Ghazali. Imam Al-Haddad tidak sezaman dengan Imam Al-Ghazali, tetapi apa yang beliau terima, keilmuannya, Masya Allah. Itulah mereka para ulama saleh. Yang seharusnya kita seperti itu. Ya, apalagi di zaman sekarang percetakan banyak, kitab-kitab udah bagus, Masya Allah. Kitab-kitab udah bagus seperti ini, sangat-sangat bagus. Coba ketika kita melihat kitab di zaman 100 tahun yang lalu, kulit jamaah. Ini kitab satu kitab ini, ya kitab satu kitab ini bisa seperti ini tebalnya di 100 tahun yang lalu. Itu pun kalau bisa dia punya duit, kalau enggak bisa beli kitab. Sekarang ini alhamdulillah. Berapa harganya? 135.000 rupiah. Allahu Akbar. Kan enggak bisa, enggak jual kebon kan jamaah? Jamaah 135.000 rupiah kan enggak jual kebon. Gitu. Dan juga apa namanya? Enggak jual sesuatu, saking murahnya nih kitab. Tapi manfaatnya besar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tumitul quluba bi kathratit ta'ami wa syarabi. Ini pesan Rasulullah. Jangan kalian matikan hati. Kita juga sih yang matiin hati kita. Bukan dari orang. Bukan kesal orang. Bukan penyakit itu dari orang, dari kita. Makanya Rasulullah bersabda, la tumitul qulub. Jangan kalian matikan hati. Berarti hati lagi benar, kalian matikan. Hati lagi benar-benar, kalian rusak. Dengan apa? Bikathratit ta'ami wa syarabi, dengan banyaknya makan dan minum. Makan, minum, makan, minum, makan, minum, minum, makan. Bahkan kalau kita lihat di kantongnya makanan, di dalam mobilnya makanan, di depan motor makanan. Kemana dia ada makan dan minum, makan, minum. Sampai dia naik motor sambil ngedot. Terus kapan mau selesai? La haula wala quwwata illa billah. Ingat, janganlah kita matikan hati kita. Kan kita terasa jemaah. Kalau lagi kebanyakan makan bagaimana? Kan kita udah pengalaman hidup. Hidup kita bukan satu hari, enggak. Udah puluhan tahun kita hidup di alam dunia, kita udah tahu seharusnya. Gara-gara banyaknya makan bagaimana nih? Gara-gara banyaknya minum gimana nih? Minimal kebanyakan ke hammam, ke toilet, betul gak? Minimal. Coba ini kalau kita tengah malam masih makan minum, kita tidur, Masya Allah, di malam hari, udah. Walaupun kita tidur sampai jam 3, berkali-kali ke toilet. Kenapa? Kebanyakan makan dan kebanyakan minum, wajar, gitu. Capek. Gitu. Akhirnya nanti habis subuh dia tidur lagi, capek. Nanti habis berikutnya dia tidur lagi, capek. Tuh, lihat. Orang kebanyakan makan dan minum malah capek. Gitu. Final qalba yamutu, maka sesungguhnya hati itu bisa jadi mati. Kazzar'i, seperti tumbuhan idza kathura 'alaihil ma'u, kalau kebanyakan air. Kita lihat pohon yang ada di rumah kita, yang ada di taman kita, kita siramin mulu, siram, bukan malah menjadi tumbuh, mati. Kenapa? Kebanyakan ngasih air.
Betul gak jemaah? Yang ada di pot, yang ada di taman kita, yang ada di tanaman kita siram lagi. Kebanyakan jadi mati. Kekurangan juga mati. Sedang-sedang menurut kebutuhan. Seperti pohon yang ada di taman kita, yang ada di rumah kita, cukup sehari 2 kali, pagi dan sore. Betul nggak? Sama, kita makan. Bukan artinya kita tidak makan. Bukan juga kita kebanyakan makan. Nah, lihat. Ini Rasulullah mengilustrasikan, memberikan satu gambaran utuh bahwa kita ini bagaikan tanaman. Hati yang kita miliki bagaikan tanaman. Kalau kebanyakan air, mati. Kekurangan air, mati. Jadi biasa-biasa aja. Gitu. Orang yang biasa-biasa mati. Waktunya makan dia makan. Waktunya minum. Masya Allah, enak, betul. Hatinya tenang. Walaqad cabbaha dzalika ba'dhu shalihin. Sebagian kaum salihin menyerupakan hal seperti itu bi annal ma'idata kal gidri. Perut besar. Nih yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam tubuh kita ada perut besar. Al-ma'idah itu perut besar. Kal gidri seperti tempat masak. Kidir seperti tempat masak. Tahtal galbi tagla, di bawah hati itu dia menyala. Wal bukhar yafsil ilai. Kemudian kalau misalnya kita lihat ada orang lagi masak, apinya kebanyakan, asapnya juga kebanyakan. Kira-kira tempat air atau tempat nasi bagaimana? Hitam. Kemudian rusak, kebanyakan apinya. Makanya kalau misalnya kita masak, lihat berapa volume apinya. Nikmat juga nanti. Kebanyakan, coba lihat aja. Tempat nasi apa namanya kalau tempo dulu orang bikin? Iya, periuk atau dandang. Gitu. Dulu dandang mana dang? Dangdang itu mah dangdang. Kalau kebanyakan api bawahnya, lihat dangdangnya rusak ya. Akhirnya nanti itu asapnya naik ke atas menjadi kurang bagus baunya. Fakasratul bukhari, maka dengan banyaknya asap takdiruh membuat rusak makanan yang ada di atas, yang ada di dalam dandang tersebut jadi rusak. Waktu sawiduh, dan bahkan bisa menjadi panah, menjadi hitam dandang. Capek dah. Dandang baru-baru jadi hitam, jadi rusak dan sebagainya. Makanan juga jadi kurang bagus gitu. Kalau kebanyakan apinya. Kita bikin roti kebanyakan api, gimana jemaah? Angus, gosong. Enak gak kita makan angus? Ya itu dia. Kenapa? Kebanyakan apinya. Kebanyakan api. Wa fi kathratil akli, dan banyaknya makan. Gillatul fahmi, itu bakal pahamannya rendah. Gillatul fahmi wal ilmi, pemahaman dan ilmunya sedikit. Orang kalau makan banyak coba aja, nggak bisa berpikir dengan logisnya. Susah ngapalin. Santri makan mulu, makan susah dihafal Quran. Coba aja. Makanya kalau santri itu demennya ngeliwat mulu, ngeliwat yuk. Ya, ente kapan ngapalin Quran? Emang sih kalau jadi anak santri enaknya makan mulu, betul gak? Betul gak? Kok zaman pada takut? Saya juga. Sebelum duduk di sini saya santri, dan sekarang saya masih jadi santri. Bener. Kalau lagi banyak ngaji, banyak makan, memang enak memang. Makan lagi. Apalagi kalau misalnya kita lagi ngaji, maunya makan Indomie mulu atau Indomie yang instan. Ya itu dia namanya. Oh, makan. Lagi baca kitab, makan. Baca kitab, sambil ada sebagian orang ngerokok. Tahu-tahu berpuluh-puluh saking saya nggak ngerokok, saya nggak tahu bungkus. Begitu, masya Allah. Tuh lihat kebanyakan. Orang juga kalau kebanyakan rokok di sini tuh. Coba orang yang nggak pernah ngerokok jadi manis, merah, betul gak? Kok takut jemaah ngomong?
Ya. Saya nggak mengatakan rokok haram ya. Saya cuma bilang orang yang kebanyakan ngerokok bibirnya hitam. Beda dengan orang yang nggak pernah ngerokok, dia punya bibir merah. Alami, gitu. Jadi orang yang kebanyakan makan, minum, tidur, ilmunya dikit, pemahamannya jadi dikit. Makanya marah-marah mulu. Orang kalau udah kebanyakan makan marah-marah mulu. Coba aja. Kebanyakan makan, asik dia habis makan di restoran, mau tahap. Jangan biasain kita tahan. Gitu, jangan. Apalagi kedengaran orang. Dibuat-buat. Haram. Walaupun dia masuk angin, pelan-pelan. Tutup. Jangan kedengaran orang, tahan. Lagi makan. Dikumur tuh apa namanya? Air. Kedengaran orang, haram. Jangan. Orang lagi asik-asik makan, enak banget dia minum, dikumur. Selesai makan kan enak banget kumur, depan orang. Kita belajar adab gak? Kan ini pengajian paling dini, pengajian paling dasar, adab. Jangan dong. Kalau kita lagi sendiri aja jangan begitu. Kenapa? Kedengaran malaikat ada sekitarnya, jadi dalam malaikat ngomong, gue cenay banget dah. Lu gimana sih, lagi benar-benar gue deketin tuh kata malaikat, pakai ngedengerin suara lagi. Nggak boleh. Jadi ada tempatnya, tempat untuk apa namanya bersihin mulut. Ada tempatnya di luar misal, atau di toilet misal, atau di tempat apa namanya wastafel misalnya. Seperti itu ada tempatnya. Itu pun kalau ada orang di dekat wastafel berikutnya jangan keras-keras. Gitu. Adab. Gitu. Gak manfaat orang ngaji panjang, ngaji banyak, tapi dia masih seperti itu. Ngajinya panjang lebar. Giliran selesai makan. Allahu Akbar. Orang yang tadinya mulai bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana, nggak jadi alhamdulillah udah. Kenapa? Kedengeran nggak enak. Insyaallah. Dia ngaji banyak, nggak ada amalnya kalau begitu jadinya. Sayang yang seperti itu. Fa innal batnata tudhibul fatina. Karena perut buncit menghilangkan kecerdasan. Orang yang perut buncit menghilangkan kecerdasan. Artinya tuh makan mulu, makan lagi, cerdasnya hilang. Sungguh cerdasnya hilang. Coba aja. Andaikan kita lihat dia berdebat, ya debatnya kayak begitu. Dia ngeluarin ilmu, walaupun dia ngaji, kelihatan khusyuk, otaknya tidak khusyuk. Orang yang ngajinya khusyuk bukan artinya yang mempunyai mata mendelik, gitu, tidak. Orang yang khusyuk dia santai, masuk hati. Artinya suci. Di antara tersucinya hati kan dikatakan jarang makan, jarang minum, dan jarang tidur. Dapat ilmu tuh, ilmu tuh, bahkan ilmu yang dia pelajari dan ilmu yang tidak dipelajari dapat. Allahu Akbar. Ilmu yang dipelajari lewat guru, ilmu yang tidak dipelajari, yang belum dia pelajari, bahkan dari kitab yang lain, dari karangan-karangan dari mereka para aulia dan ulama, sampai semuanya. Dengan karena apa? Kesucian hati. Jadi mereka para ulama mendapatkan ilmu dengan banyaknya seperti itu jemaah. Ya, khusyuk, bersih hatinya. Hukiya an Yahya bin Zakaria alaihi salam, pernah diceritakan dari Sayyidina Yahya bin Zakaria, Nabi Allah Yahya, anna iblisa badalahu, bahwa sesungguhnya iblis menampakkan ke dia. Kalau kira-kira ada iblis nampakin diri ke kita gimana? Habibana, ada iblis nampakin diri ke kita gimana ceritanya? Ini iblis nampakin diri ke Nabi Allah Yahya bin Zakaria. Wa alaihi ma'alik, di tangannya itu ada alat makan,
sendok banyak dia. Jadi itu iblis sambil bawa sendok. Faqala lahu Yahya. Kemudian Nabi Allah Yahya berkata kepada iblis, "Mahadih?" Iblis, ini apa? Tahu? Para nabi dan rasul tahu bahwa itu iblis. Ya. Mau bentuk apapun tahu bahwa itu iblis. Mahadih, apa ini yang kau bawa? Qala asyahwatul lati asidu biha min bani Adam. Syahwat-syahwat yang aku peruntukkan kepada anak manusia. Syahwat. Sendok. Orang kalau udah kedengeran sendok, hati gimana sih? Kita lagi tahlilan, contoh tahlilan malam hari. Tahlilan. Afdhalul dzikri ma'ana annahu la ilaha illallah. Lagi tahlilan pakai kedengeran suara sendok sama piring. Berkat udah siap. Lagi ngaji. Tahu-tahu piring pakai dempet-dempetin. Tanda makan udah siap. Selesai ngaji. Harus selesai zikir. Kita seperti itu ke jamaah. Atau lagi mau buka puasa di Ramadan, di penghujung maghrib, penghujung menjelang maghrib. Waduh, masya Allah udah rame, rame. Suasana kita, masya Allah. Jadi yang aku bawa ini syahwat yang aku peruntukkan untuk Bani Adam, yaitu manusia. Kata Yahya, Nabi Allah Yahya menjawab, hal tajidu li fiha syai'an? Iblis, engkau melihat aku sesuatu? Apakah engkau melihat aku ada kekurangan? Nabi sampai bisa minta nasihat sama iblis. Kalau kita dinasihatin sama orang sombong, kita dinasihatin sama anak kecil misalnya, kita lagi minum berdiri. Ada anak kecil nasihatin kita, Pak Haji, minum jangan diri dong. Kira-kira kita malu gak? Jamaah, kira-kira kita malu gak? Atau kita tahu-tahu lagi asik dinasihatin sama anak kecil. Nasihat dari mana saja boleh. Ini, engkau melihat aku ada kekurangan gak iblis? Kata Nabi Allah Yahya. Enggak, iblis menjawab, la. Tidak. Karena Nabi ini, ya, Nabi Allah Yahya, Nabi dan Rasul, la. Tidak ada. Illa, tapi ada, entar dulu. Kelihatan piring juga udah girang gitu. Ini Bang Afid bawa piring girang gitu. Masya Allah. Apalagi dibuncingin, sama kan? La, kata iblis. Illa, dalam bahasa kita. Tapi entar dulu ya Yahya, entar. Ana mau lihat dulu. Illa innaka syaba'ta dzata lailatin. Coba, tapi engkau pernah kenyang di satu malam, engkau makan sampai kenyang, kata iblis. Fataghalnaka 'anis shalah, maka aku beratkan engkau dari salat. Benar kan? Engkau satu malam kebanyakan makan, akhirnya aku aku beratkan diri engkau dari salat. Betul kan ya Yahya? Qala Yahya alaihissalam, Nabi Allah Yahya, la jarama anni la asba'u ba'da abada. Kalau begitu aku enggak bakal mau kenyang selama-lamanya. Jazakallahu khair ya iblis, makasih ya iblis. Terima kasih engkau nasihati aku. Kalau begitu jadinya aku makan enggak bakal mau kenyang selama-lamanya. Faqala iblis menjawab lagi, la jarama anni la ansau ahadan abada. Kalau begitu aku enggak mau nasihatin orang selama-lamanya dah. Aku nasihatin orang jadi benar. Coba aku enggak mau nasihatin ente, biar ente enggak benar ya Yahya. Gara-gara anak nasihatin ente malah jadi orang benar malah. Kalau begitu anak demi seumur hidupku, kata iblis, sampai hari kiamat enggak bakal mau nasihatin orang. Makanya selalu apa? Jorogin orang mulu ngaji. Ngapain sih ente ngaji? Ada gak iblis bilang, bangun ngaji? Ada gak? Udah jam 3, tahajud. Ada gak iblis kayak gitu? Enggak. Yang ada udahlah, tidur, engkau tidur.
tidurlah tidur, oh tidurlah tidur, tidur lagi tidur. Itu iblis. Udah nyesel dia nasihatin orang, jadi benar mana. Sementara iblis tujuannya bukan nasihatin orang, ngapain? Ganggu orang. Gitu. Taubat si iblis, tapi taubatnya taubat dari nasihat. Gitu. Ya, taubat dari nasihat. Sebagian orang ada taubat baru di Makkah selesai haji, dia bilang saya taubat haji. Astagfirullah, haji taubat. Saya taubat umrah, masih di Mekah dia bilang saya taubat. Ada sebagian orang saya taubat ngikut maulid. Kenapa? Nggak dapat berkah. Nggak dapat nasi kebuli. Yang lain dapat, maksud saya nggak dapat. Saya taubat maulid, la ilaha illallah. Sementara iblis taubat dari nasihat. Itu berarti kalau misalnya ada orang melakukan ibadah, taubat dari ibadah, gimana dong ceritanya? Nggak mau melakukan ibadah lagi. Fahadi fi man lam yashba' fi umrihi illa lailatan. Ini Nabi Allah Yahya tidak pernah kenyang kecuali cuma satu malam saja seumur hidupnya. Fa kaifa fi man la yaj'u fi umrihi lailatan. Bagaimana orang yang tidak pernah lapar dalam satu umurnya walaupun satu malam. Semuanya mau fil ibadah, kemudian dia merasa cukup dengan ibadah. Ini Nabi Allah Yahya. Seumur hidupnya baru sekali kenyang. Seumur hidup sekali kenyang. Berat dalam sholat. Itu Nabi dan Rasul ma'sum. Bagaimana kita? Introspeksi diri. Hukiya aydan an Yahya, sedikit lagi. Diceritakan pula an Yahya dari Sayyidina Yahya, anna Zakaria alaihi salam, bahwa orang tuanya beliau yaitu Nabi Allah Zakaria, annahu syabi'a marratan min khubzin sya'irin, satu waktu merasakan kenyang makan roti kacang. Roti kacang seperti kalau kita makan roti Arab yang bener-bener, kemarin ada tuh dicampur pakai kayak selai kacang kayak begitu. Kenyang. Nabi Allah Zakaria. Fanamatilka al-lailata, kemudian ketika itu tertidur di malam tersebut, kenyang. Anwirdi, tapi lupa wiridan, kebanyakan makan. Ini Nabi Allah Zakaria makan kekenyangan sampai wiridannya yang biasa beliau baca, zikirannya yang biasa beliau baca tidak diamalkan lantaran tidur. Kitab banget nih jemaah, ini kitab banget, kitab banget. Ada pengajian malam lagi jam 8, makan habis isya, ya udah, atau makannya habis ngaji, makannya habis isya, gitu. Ada pengajian, aduh di masjid atau di musola, aduh ngantuk tidur, gitu. Kebanyakan makan. Fa'auha Allah Ta'ala ilaih, kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Allah Zakaria, langsung ditegur oleh Allah. Ini Nabi dan Rasul yang menegur Allah. Kita yang menegur siapa? Guru kita. Kalau kita nggak punya guru, rugi. Siapa yang menegur kita kalau begitu jadi? Fa'auha Allah Ta'ala ilaih, kemudian Allah menegur kepada Nabi Allah Zakaria, Nabi Allah Yahya, ya Yahya, hal wajadta daran hiya khairun laka min dari? Apakah engkau menjumpai satu rumah lebih baik di sisi engkau daripada rumahku? Kata Allah. Awajadta jiwaran khairun laka min jiwari? Apakah engkau menjumpai tetangga yang lebih baik di sisi engkau daripada bertetangga dengan aku? Wa izzati wa jalali, dengan keagunganku. Law ittala'ta 'ala al-firdausi, andaikan engkau bisa melihat surga Firdaus sekarang. Ini yang melakukan kenyang sampai lupa wirid Nabi Allah Zakaria. Allah memberikan wahyu kepada anaknya Nabi Allah Yahya, negor kepada Nabi Allah Yahya, karena orang tua dan anak kan nyambung. Wa tala'ta 'ala jahannam tila'atan, dan engkau bisa melihat nih sekarang tentang kondisi neraka jahanam. Labaik,
labakaita sadida badal dumur, engkau bakal nangis sadid, nangis air matanya itu air mata yang keluar yang terbuat dari darah dan nanah, pengganti dari tangisan engkau. Andaikan kau melihat nih langsung surga, Firdaus, neraka, Jahannam, engkau nangis percampuran antara darah dan nanah. Allahu akbar. Walabistal hadida badal mas'ud, dan pasti engkau bakal pakai baju yang terbuat dari besi, bukan baju biasa, saking takutnya engkau dari azab Allah. Ini makan kekenyangan satu malam. Bagaimana kita nyolong mangga orang, ngambil duit orang, riba yang kita makan, nyolong duit orang. Ini kekenyangan jamaah, kekenyangan satu malam doang. Kita setiap malam kenyang, bahkan pagi, siang, sore, malam kenyang. Allahu akbar, Allahu akbar. Makanya hati kita rusak, hati kita banyak kotornya. Dari sini insya Allah pembelajaran besar buat kita, madrasah besar buat kita, kursus besar buat kita, untuk kita bisa membersihkan hati kita. Mulai dari sekarang, sedikitin makan, sedikitin minum, sedikit tidur. Bukan dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur, dikit-dikit minum. Bukan, sedikit. Mulai perlahan tapi pasti. Wallahu a'lam. Ada pertanyaankah? Dipersilakan. Ditandain ya, jemaah. Ada pertanyaan silakan. Kalau ada. Tidak ada? Doa.